Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang Bapak hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat sehingga kita dapat melaksanakan proses perkuliahan pada hari ini, ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peraturan pemerintah yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Pada minggu pertama, saudara sudah melihat atau sudah memahami, sudah mampu menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan K3 termasuk di Indonesia, kemudian beberapa definisi daripada K3. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, ya. Sebelumnya, kompetensi yang akan Anda dapatkan dalam pertemuan pada siang ini adalah pertama, saudara akan mampu memahami dan menjelaskan tujuan K3 diterapkan di tempat kerja. Yang kedua, memahami dan menjelaskan sasaran K3, kemudian peran dan ruang lingkup K3, isu-isu K3, dan peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan K3. Nah, ini 5 kompetensi yang akan Anda peroleh dalam pemahaman terhadap K3 itu. Kalau kita lihat di sini, kalau kita pecah kembali, K3 itu terdiri dari 3 suku kata, yaitu adalah keselamatan, kesehatan, dan kerja. Kemarin sudah bisa Anda definisikan. Nah, ya, kita lanjutkan. Tujuan daripada K3 itu, yang pertama adalah selamat dalam bekerja, sehat dalam bekerja, dan patuh pada peraturan. Nah, ini Anda perhatikan ya. Ini apa ini? Sudah tahukah Anda ini? Nah, ini nanti adalah logo atau lambang K3. Nah, ini nanti beberapa peralatan alat pelindung diri yang digunakan oleh pekerja supaya tujuan K3 ini bisa tercapai, yaitu selamat dalam bekerja, apalagi sehat dalam bekerja, dan patuh pada peraturan. Nanti peraturan K3 yang dibuat oleh pemerintah apa saja sehingga akan mengurangi tingkat kecelakaan kerja yang akan menimbulkan penyakit akibat kerja. Nah, tujuan keselamatan kerja itu pertama adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Apa sih contoh kecelakaan kerja yang sudah pernah saudara lihat atau saudara baca atau saudara dengar dari berbagai media yang ada? Nah, kecelakaan kerja itu misalnya terjatuh, ya, tergelincir, kemudian adalah patah tulang, ya, tertimpa benda, dan lain-lain sebagainya. Tujuan kedua adalah mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Nanti kita akan bahas juga penyakit akibat kerja yang disingkat dengan PAK, ya. Nah, sekarang salah satu contohnya apa? Penyakit akibat kerja itu. Nah, salah satu contoh penyakit akibat kerja yaitu adalah asma karena banyaknya debu di dalam tempat bekerja, sehingga ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan para pekerja. Yang ketiga, tujuan keselamatan itu adalah mencegah kematian, ya. Maka kita harus berhati-hati saat dalam melakukan pekerjaan. Kemudian mengamankan material dan lain-lainnya. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja. Dan terakhir adalah menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman. Inilah tujuan daripada keselamatan kerja. Untuk mencapai tujuan dari K3, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti beban kerja, kapasitas kerja, dan lingkungan kerja. Nah, Bapak ingin tanya, apa saja contoh daripada beban kerja? Ada yang tahu? Silakan. Ya, beban kerja itu meliputi beban fisik, beban mental, dan beban sosial. Apa contoh beban fisik? Misalnya, kalau fisik kita hari ini tidak fit, berarti jangan dipaksakan untuk bekerja dan kita harus menyampaikan kepada atasan bahwasanya kondisi fisik kita hari ini adalah lemah atau sakit sehingga bisa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Beban mental, saudara dalam bekerja nanti tidak ada yang kena tekanan oleh atasannya tapi bekerjalah secara nyaman. Beban sosial, maka hubungan silaturahmi antara karyawan dengan karyawan, atasan dengan bawahannya dan lain sebagainya itu harus dalam keadaan baik, ya. Kapasitas kerja itu meliputi faktor pendidikan, misalnya Anda dalam manajemen logistik industri agro, ini akan mempengaruhi terhadap kapasitas kerja Anda, pelatihan dan keterampilan. Kemudian lingkungan kerja itu bisa terbuka dan bisa dalam keadaan tertutup. Nah, ya, ini adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan agar tujuan K3 itu tercapai. Berikutnya adalah kita akan masuk sasaran K3.
Jadi sasaran K3 itu adalah melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, baik secara formal maupun informal. Kemudian menjamin setiap material atau alat kerja dipakai secara aman dan efisien. Ya, menjamin proses pekerjaan supaya bisa berjalan lancar. Nah, peran K3 itu adalah berhak mendapatkan perlindungan. Makanya Anda lihat para pekerja sangat gembira karena dia dilindungi oleh adanya aturan yang kita kenal dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang berhubungan dengan tenaga kerja. Setiap orang yang berbeda di tempat kerja perlu dijamin keselamatannya. Untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan dan penyakit akibat hubungan kerja, maka perlu diantisipasi oleh perusahaan dari awal. Nah, inilah beberapa peran daripada K3 di tempat kerja tadi. Untuk itu, K3 itu bisa diterapkan di mana saja, di semua bagian kegiatan itu adalah termasuk bagian daripada ruang lingkup K3. Misalnya di ilmu kedokteran juga ada K3 kesehatan misalnya, ilmu izin perusahaan juga ada K3 bagi tenaga kerjanya, ilmu keselamatan kerja sampai pada ilmu gizi kerja juga ada kegiatan K3 untuk dipelajari dan dilaksanakan. Nah, kita lanjut beberapa istilah dari K3. Pertama ada kita singkat dengan ASE. H-nya adalah health, S-nya adalah safety, E-nya adalah berhubungan dengan lingkungan. Kalau lingkungan apa bahasa Inggrisnya? Environment. Jadi adalah health, safety, and environment. Jadi izin perusahaan dan kesehatan kerja atau IPERKES disingkat dengan K3 itu sebenarnya sama dengan kalau aslinya adalah ASE. Ya. Pertama istilahnya, saudara nanti harus paham apa itu tempat kerja. Ya, tempat kerja itu tiap ruangan atau lapangan bisa tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja di dalamnya bekerja untuk melaksanakan sebuah aktivitas. Nah, kalau pengurus, apalagi yang mempunyai tugas sebagai pemimpin dalam sebuah pekerjaan. Kemudian ada pengusaha, orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri. Ada direktur, kemudian ada ahli keselamatan kerja. Kalau ahli keselamatan kerja itu adalah tenaga teknis berkeahlian khusus untuk mengawasi ditaatinya undang-undang keselamatan kerja. Baik, kita lanjutkan dengan isu K3. Nah, siapa yang tahu nih dari slide ini ada berapa isu K3 itu? Ya, silakan. Oke, isu K3 itu ada 3. Pertama, problem K3. Yang kedua adalah isu kesehatan kerja. Dan yang ketiga adalah isu keselamatan kerja. Jadi apa saja contoh problem K3? Tidak adanya sistem, kurangnya standar kerja, kurang peduli tentang masalah K3. Kalau isu kesehatannya, adanya penyakit yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Sedangkan keselamatan, misalnya tingginya angka kecelakaan kerja di industri, adanya bahaya kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Nanti ini bisa Anda tambahkan dengan bacaan-bacaan atau referensi yang ada ya. Baik melalui buku pengenalan K3 yang Bapak sudah buat, maupun melalui referensi yang lain. Nah, kita masuk dasar hukum dan undang-undang serta peraturan yang berhubungan dengan K3. Kalau di negara kita, tata urut perundang-undangan yang tertinggi itu adalah dari Undang-Undang Dasar 1945. Terutama pada pasal 27 ayat 2, kemudian pasal 20 dan pasal 5. Setelah itu tingkatan berikutnya adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang apa? Nanti saudara akan pelajari lebih lanjut. Kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang apa? Baru didukung oleh peraturan pelaksanaan, ada peraturan khusus, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, dan ada surat edaran. Nah, ini tingkatan daripada peraturan yang ada di Indonesia. Kita lihat. Ya, pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 seperti yang Bapak sampaikan tadi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pada Undang-Undang nomor 14 tahun 69, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan. Undang-undang tentang tenaga kerja yang harus saudara pahami, yaitu adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Kemudian peraturan menteri tentang P2K3, ya, panitia perselisihan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian peraturan menteri berikutnya adalah tentang SMK3, yaitu sistem manajemen keselamatan, dan peraturan menteri berikutnya tentang asosiasi ahli K3. Ya, ini aturan yang mendasar, tinggal saudara baca. Ini Undang-Undang nomor 13
tahun 2003. Tentang apa? Nanti saudara akan bisa baca. Nah, ya. Pada pasal 586 perlindungan pekerja, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, kemudian perlindungan lainnya. Nah, ini pasal 93 tentang pengupahan. Ya, nah, ini tinggal saudara baca. Nah, yang Bapak paling tekankan sekali lagi adalah kita bedah nanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, terutama pada pasal 3 yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, ada pada pasal 3 itu sebanyak 11 ayat, yang terakhirnya adalah memberikan kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Nih, prosesnya ya. Nah, kita lanjut dengan lambang K3. Nah, seperti tadi ya, di slide Bapak pertama, ada logo ini. Ini adalah lambang atau logonya K3, artinya tanda palang itu adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian makna roda gigi yang ini, ya, bekerja dengan kesegaran dan rohani, jasmaninya. Kemudian warna putih yang ada sebagai bahannya, itu adalah bersih dan suci. Kemudian warna hijau ini, artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Kemudian 11 roda gigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu melambangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu terdiri dari 11 bab daripada undang-undang ini. Makanya bab per babnya nanti silakan saudara baca ya. Oke, ini cara membuat lambangnya nanti ya. Lambang atau logo simbol K3 itu seperti yang terdapat dalam peraturan Kemenaker tahun 1987 tentang bendera K3. Nah, ini proses undang-undang semua ya, undang-undang tentang keselamatan kerja itu. Oke, nah sampailah kita pada ujung perkuliahan ini. Nanti saudara ditugaskan untuk membuat sejarah perkembangan K3, kemudian membuat logo bendera beserta artinya seperti tadi, yang ini ya. Nah, ini logo ini, nah, ini tinggal Anda buat dengan Word boleh, dengan ballpoint juga boleh. Kemudian resume materi perkuliahan kita hari ini Anda kirim melalui email Bapak yang sudah ada tertulis ini ya. Nah, jadi silahkan untuk Anda ulang-ulang kembali video ini sehingga bisa Anda memahami lebih lanjut materi perkuliahan kita. Oke, cukup sekian. Ingat slogan-slogan yang sudah Bapak sampaikan, patuhi semua rambu-rambu, utamakan keselamatan, kemudian dapatkah Anda menikmati janjinya bila berjanji dengan orang lain dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat mengerjakan tugas, dan kepada mahasiswa, kalau ada yang ragu, boleh Anda bertanya dengan cara menelpon atau mengirim pesan melalui WhatsApp group yang sudah kita bentuk. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Bapak tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Ya, terima kasih.